Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Sehat? Alhamdulillah. Siapa pernah sakit? Iya, kayaknya kita semua pernah sakit ya. Minimal pernah sakit panas atau pernah sakit batuk. Apa yang kita lakukan kalau kita sakit? Bisa tidur, terus minum obat, apalagi Aku keadaan sakit ini, batuk. Tidak menangis ya. Jadi Istirahat. hal yang kita harus lakukan adalah hal-hal baik yang akan membuat kita sehat. Begitu juga apabila kita tidak tahu atau tidak pintar, maka kita harus belajar mencari solusi. Suaranya patah-patah. Oh iya, suaranya Pak Alawi patah-patah. Kalau gitu, mikrofonnya anak-anak dimatikan Pak Alawi, biar suaranya Pak Alawi bisa jelas. Nah, sekarang insya Allah sudah jelas ya. Oke, kita mulai pelajaran ini dengan semangat, dengan membaca doa dengan khusyuk. Semoga pelajaran hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat dan menyenangkan untuk kita semua. Oke? Oke. Duduk dengan tegap, yang duduknya belum tegap, dan angkat tangan kamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Doaan al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Amin. Alhamdulillah. Pak Alawi sudah tidak lama absen secara normal ini. Jadi hari ini Pak Alawi mau mengabsen anak-anak. Nanti kalau anak-anak dipanggil namanya oleh Pak Alawi, jawab dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa Pak Alawi? Bahasa Arabnya kalau laki-laki hadir. Tulisannya seperti itu. Hadir. Hadir Pak Alawi. Kalau bahasa Arabnya buat yang perempuan, yang cewek, hadiroh. Nah, biasanya Pak Alawi lihat absennya dari kehadiranmu di Zoom. Nah, hari ini Pak Alawi pengen ngecek sambil semangatnya anak-anak menjawab panggilannya Pak Alawi ya. Hadiroh kalau perempuan. Nah, tulisan bahasa Arabnya seperti itu. Kalau yang laki-laki, hadir. Kalau yang perempuan, hadiroh. Siap ya dipanggil Pak Alawi ya, sambil mikrofonnya dinyalakan. Pak Alawi pengen tahu semangat kamu. Meskipun ya sebenarnya enggak pakai begini juga absennya sudah tahu ya, karena otomatis masuk ke Zoom. Yang pertama dipanggil Pak Alawi, siapa nih? Alkia Naura Zarufa. Aldiro, si pinter. Dafa Ibnu Hafiz. Hadir, benar. Hikmiyah Latifa Nasyabandi. Hadiro. Adawiyah. Hadiro. Fadli Maulana. Fadli sudah jawab ini, tapi nggak kedengaran karena Fadli duduknya jauh dari mikrofon. Nggak apa-apa ya. Puspita Khairun Nisa.
Hadira. Hadiro. Tantra. Hadir. Zaim. 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 Suaranya Zaim tidak masuk ke mikrofon, tidak apa-apa ya. Terus Hisham. Woi, aku mana? Aku nggak di. Hadir. Atta. Hadir. Hadir. Atala pria tangguh. Hadir. Hadir. dua. Hafiz Pratama. Hadir. Hadir. Hadir Walawi. Oke. Hadir ya. Alifa. Hadirah. Hadiro. Akbar. Hadira. Akbar Akbar kok hadiro. hadira. Akbar ya hadir ya. Akbar hadir. Ya, Akbar ini mikrofonnya mati nih. Terus siapa lagi mau dipanggil Pak Alawi? Kalila. Hadir. Hadiro. Axel. Hadir. Hadir. Fauzia. Hadira. Hadiro. Fainun. Hadira. Hadiro. Naisha. Naisha Ramania Putri. Kalau Naisha ini enggak nyambung. Namanya muncul tapi mikrofonnya enggak nyambung. Enggak apa-apa. Terus siapa yang belum dipanggil Pak Alawi? Ibrahim. Hadir. Hadir. Terus beritanya Argani. belum. Hadir. Hadir ya. Kalau bahasa Arab ini bahasa Arabnya buat hadir itu kalau bahasa Arab untuk laki-laki hadir. Kalau bahasa Arab untuk perempuan hadiron. Nanti kalau di absen Hadir artinya apa Pak Alawi? jangan lupa jawab. Hadir artinya apa Pak Alawi? Hadiro sama hadir itu artinya apa Pak Alawi? Artinya sama nak, bahwa kita menyatakan kehadiran kita. Bedanya seperti yang dulu Pak Alawi pernah jelaskan, kalau perempuan itu ada namanya tak marbutoh. Ya, ada tak marbutoh. Nyatun. Ada tuntunnya itu loh ya. Nah, ini kan aslinya hadirotun, tapi disukun, jadi dibaca hadiro. Itu karena perempuan, sifatnya mu'annas atau sifat perempuan. Itu ya. Nah, selingan saja untuk hari ini supaya anak-anak semangat. Mari kita sekarang menuju ke materi kita, yaitu tema halaman 59. Simaklah cerita gurumu. Ini cerita lagi nih. Senang sekali ya kalau kita belajar tema itu ada banyak cerita dan kamu bisa membacanya sendiri di rumah ya. Ya, soalnya nulisin nggak kakak. Nah, mari kita simak cerita dari Pak Alawi ya. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Wah, apakah kamu juga senang membantu ayah ibumu di rumah? Tentu dong, masa kalau membantu orang tua tidak senang? Ya harus senang. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Aku nggak pernah bantu ayah Dayu, atau ibu. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Wah, ini nyapu halaman nih bantunya nih. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Jadi apa yang dibantu Dayu di rumahnya? Membantu menyapu halaman, sama membantu memasak. Apakah kamu bisa membantu ibumu menyapu, membersihkan rumah? Bisa? Nah, kalau bisa, lakukanlah hampir setiap hari supaya kamu bisa meringankan beban orang tua kamu ya. Terus membantu memasak kalau perlu ya. Kamu pasti senang membantu orang tua. Kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan? Ayo kita diskusikan bersama teman-teman kita. Apa saja kegiatan yang biasa kita lakukan dalam membantu kedua orang tua kita? Coba. Kegiatan yang pertama. Ini halaman 60 ya lanjutannya. Bangun pagi tepat waktu. Nah, apakah kamu sering bangun pagi tepat waktu? Sering Pak Alawi. Kalau sering, centang yang sini. Kalau nggak sering, saya bangunnya mesti telat Pak Alawi, telat terus. Berarti tidak pernah ya, karena telat terus bangunnya. Atau saya kadang-kadang bangun pagi, kadang-kadang bangunnya kesiangan Pak Alawi. Wah, kalau kadang-kadang ya berarti dicentang kadang-kadang. Centanglah sesuai dengan keadaan kamu sendiri ya. Kalau kamu memang sering
bangun pagi tepat waktu, ya berarti yang dicontreng adalah yang sering. Kalau kamu cuman kadang-kadang tok, saya kadang-kadang tok Pak Alawi bangun tepat waktu itu, ya sudah tulisnya kadang-kadang. Saya nggak pernah Pak Alawi bangun pagi tepat waktu. Saya selalu telat bangun pagi sampai dimarahi ibu saya. Wah, kalau gitu ya berarti kamu tulis contreng tidak pernah. Ya. Saya tidak Pak, kata Zaim. Wah, Zaim tidak Pak, tidak bangun pagi tepat waktu. Kayaknya dimarahin sama budanya. Ya. Pak Alawi kalau saya bangun, saya telat sholat subuh. Duh, gimana ini ya, anak muslim kok. Telat bangun sholat subuh. Gimana? Ya, maka kita harus sering-sering melatih diri kita bangun pagi tepat waktu ya. Bawahnya merapikan tempat tidur. Ini loh, yang dikotai Pahlawi ini ya, merapikan tempat tidur. Apakah kamu setiap hari merapikan tempat tidur? Nah, kalau kamu setiap hari suka merapikan tempat tidur, maka dicentrangnya yang sering ya. Saya setiap hari selalu merapikan tempat tidur saya, Pak Alawi. Saya nggak pernah ngompol, Pak Alawi. Kalau saya ngompol, kasurnya saya cuci sendiri, Pak Alawi. Ya, merapikan tempat tidur. Saya setiap hari, Pak Alawi, merapikan tempat tidur. Nah, kalau nggak pernah, ya nggak pernah. Wah, ya gitu ya. Harus jujur ini pada diri sendiri. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 3. Kalau pagi saya menyapu halaman. Wah, kamu menyapu halaman enggak kalau pagi? Enggak. Wah, kalau enggak tidak pernah, tuh contreng tidak pernah. Ini yang tidak pernah ya. Kalau kadang-kadang saya pernah sekali-sekali Pak Alai bantu ibu saya menyapu. Nah, kalau kadang-kadang ya tulis contrengnya yang sini yang tengah ya, yang kadang-kadang. Kadang-kadang saya membantu menyapu halaman. Kalau kamu setiap hari membantu menyapu halaman, kalau setiap hari ya contreng setiap hari ya. Nah, ini Pak Alawi kadang-kadang. Jadi Pak Alawi mau nulis yang contreng sini. Kadang-kadang Pak Alawi yang nyapu, kadang-kadang orang tua Pak Alawi yang nyapu. Merapikan meja belajar. Wah, apakah kamu habis Zoom selalu merapikan meja belajar? Oh, selalu Pak Alawi. Saya selalu merapikan meja belajar saya kalau belajar. Kalau kamu selalu merapikan meja belajar kamu, contreng yang sini. Saya selalu merapikan meja belajar saya. Nah, kalau kamu jarang-jarang, kalau saya habis Zoom, saya langsung lari Pak Alawi. Wah. Saya langsung kabur Pak Alawi. Jarang-jarang saja. Kalau jarang-jarang ya centang yang tengah ya. Kalau nggak pernah ya centang yang paling kanan ya. Tapi karena kamu selalu merapikannya, maka yang dicentang yang sering ya. Masa habis Zoom langsung lari ya. Zoom selesai, hore, lari. Ya jangan, nggak boleh ya, harus dirapikan dulu. Merapikan alat belajar, merapikan meja, merapikan seragam, dicentelkan di tempatnya. Gitu, ganti pakaian yang bagus, sarapan kalau belum sarapan, baru keluar atau main ya. Masa habis Zoom selesai, hore, lari. Ya jangan ya. Nggak boleh, harus merapikan dulu. Yang selanjutnya, apa nih? Merapikan baju, tas sekolah, dan sepatu. Nah, siapa yang suka merapikan bajunya sendiri, merapikan tasnya sendiri, merapikan alat belajarnya sendiri? Wah, saya suka Pak Alawi, setiap hari saya selalu melakukannya. Kalau setiap hari sering kamu lakukan, centang yang sering. Saya sering Pak Alawi. Kalau kadang-kadang Pak Alawi saya rapikan, kadang-kadang mama saya yang merapikan. Nah, kalau kadang-kadang ya yang dicentrang yang tengah. Kalau nggak pernah Pak Alawi, saya nggak pernah merapikan ya. Waduh, kamu jadi anak malas kamu. Nah, kalau kamu anak malas, kamu centang yang sini ya. Nah, lu latihan supaya kamu jadi anak nggak malas. Nah, lakukanlah setiap hari kayak teman kamu ini. Nah, terakhir, ini ada 2 yang kosong, nanti kamu isi sendiri boleh ya. Membantu ibu memasak. Apakah kamu sering membantu ibu masak? Tidak Pak Alawi. Kalau saya membantu ibu masak, nanti mama saya marah karena saya malah mengganggu. Waduh. Jadi saya cuma membantu membawakan
alat-alat masaknya saja, membantu menyapu saja, tidak membantu memasak supaya nggak kena cipratan minyak goreng. Nah, kalau kamu cuma sekali-sekali tok membantunya, yang tengah. Kalau kamu selalu membantu, kamu contreng yang kiri. Kalau kamu tidak pernah membantu, maka contreng yang kanan. Ini ya. Kalau Pak Alawi kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak. Makanya Pak Alawi contreng yang tengah ya. Kadang-kadang Pak Alawi yang masak sendiri, kadang-kadang orang tuanya Pak Alawi yang masak. Loh, Pak Alawi laki-laki bisa masak? Oh, bisa. Masak itu nggak harus laki-laki, nggak harus perempuan ya. Semua orang harus bisa masak. Kalau nggak bisa masak, kamu nggak bisa makan nanti. Kecuali kalau beli. Keterampilan memasak adalah keterampilan yang penting untuk hidup. Jadi meskipun kamu laki-laki ataupun perempuan, semuanya latihanlah Aku bisa cuma membantu makan, Pak Alawi. Iya. Bisa Membantu bersih-bersih, makan. bisa masak, itu keterampilan dasar. Makanya anak kelas 1 diajari Pak Alawi untuk selalu membantu orang tuanya. Kenapa? Karena penting. Kalau Cuma kamu nanti membantu makan, tidak Pak bisa Alawi. bersih-bersih, tidak bisa masak, wah kamu bakalan kerepotan ya. Masak nyuci piring aja nggak bisa. Masak nyuci baju aja nggak bisa. Masak air aja nggak bisa. Masak air. Pak Alawi, aku pernah cuci piring. Wih, sama pintar ya. masku. Siapa lagi yang pernah cuci piring? Aku pernah cuci piring sama saudaraku. Sama saudara. Waduh. Pecah enggak piringnya? Ya, Pak Alawi. Enggak ya? Pecah, Nah, pecah. Aku dengarnya kalau cuci pecah, Pak piring Alawi. pecah berarti nggak bisa cuci piring kamu. Pak Alawi, aku juga pernah, tapi gak pecah piringnya. Ya, janganlah jadi anak pemalas ya. Pak Jadilah Alawi, aku pernah ya, membantu orang tua aku di cuci rumah. piring, tapi Keterampilan-keterampilan cuma membantu dasar seperti lihat. Aku membersihkan, pecah. memasak, dan merapikan adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai sejak dini supaya kamu jadi anak yang mandiri di kehidupan kamu nanti ya. Sudah. Sekarang yang kosong diisi apa Pak Alawi? Kalau yang kosong ini ada 2 kosong di bawah, boleh kamu isi suka-suka kamu ya. Pak Alawi mau isi setiap hari saya ngasih makan kucing. Memberi makan kucing. Nah, saya melakukannya setiap hari Pak Alawi. Kalau kamu melakukannya setiap Memberi hari, makan kelinci. orang yang setiap hari makan kucing. Contoh saja. Kalau Pak Alawi kucingnya Pak Alawi di Lamongan, Pak Alawi tinggal di Surabaya. Kalau Pak Alawi memberi makan kucing setiap hari, lah Pak Alawi ke Lamongan setiap hari. Ini contoh saja ini. Contoh yang lain, misalkan ada enggak di atas mencuci piring? Memijat orang tua. Pernah Di ya, atas Pak ada enggak Alawi? mencuci piring? Enggak ada ya. Kan ada bangun pagi, merapikan Pak Alawi, Lamongan itu di mana? merapikan meja belajar, merapikan baju, tas sekolah dan sepatu, sama membantu ibu memasak. Apakah ada apa-apa di sana? Pak Alawi izin ke kamar mandi. Boleh, boleh. Saya apa ya? Menjaga adik saya, menjaga adik. Nah, boleh. Atau diisi apa lagi? Mencuci piring. Nah, ini boleh suka-suka kamu ya. Yang penting perbuatannya. Memijat orang tua. Memijat orang tua juga boleh. Apakah kamu melakukannya setiap hari? Memberi makan kelinci. Memberi makan kelinci juga boleh ya. Merawat tanaman juga boleh. Pak Ya. Alawi nggak pernah ya Pak Alawi memijat Menjaga orang adik, tua. saya melakukannya setiap hari. Wah, ini maka tulis Pak yang Alawi. itu ya. Kalau mencuci baik, kok mencuci baik? Mencuci piring, kok mencuci baik? Ini Pak Alawi salah nulisnya. Ini. Mencuci baik. Mencuci baik. Apa tadi yang benar? Mencuci piring. Wah, mencuci baik. Mencuci piring. Wah, keliru tulisannya, mencuci baik. Mencuci memang baik ya. Tapi yang dimaksud Pak Alawi adalah mencuci piring. Nah, kalau saya mencuci piring setiap hari Pak Alawi, habis makan selalu saya cuci sendiri. Nah, kasih centang di situ. Makan sendiri, cuci Membantu sendiri. makan. Katanya, membantu makan. Siapa yang membantu makan? Pak, aku pernah ya. Aku juga pernah kok, Faris. Aku pernah membantu mama masak risoles tapi membantu makan.
Bantu makan. Itu berarti namanya makan ya, bukan membantu. Lanjut, kita halaman selanjutnya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik bagi kamu anak-anak. Kalau kamu di rumah, senang-senanglah membantu orang tua kamu karena akan menyenangkan hati mereka. Barang siapa yang menyenangkan hati orang tua, maka hidupnya akan beruntung. Ya, anak soleh itu hidupnya beruntung. Maka jadilah anak yang soleh. Membantu orang tua kamu sesering mungkin. Ya, meringankan beban mereka dan jadilah anak yang baik. Selanjutnya halaman 61. Memasak bersama keluarga. Oke, Pak Lawi sekarang mau milih beberapa anak untuk membacakan kepada kita dengan suara yang lantang membahana tentang memasak bersama keluarga ya. Yang ditunjuk Pak Alawi seperti biasa, jangan kecewa yang nggak kepilih ya. Tapi yang kepilih juga harus membacanya dengan penuh tanggung jawab. Oke, yang pertama dikotai Pak Alawi warna merah nih. Pak Alawi minta sama 2 orang. Nanti yang pertama membaca sekali, yang kedua membaca yang kali kedua. Yang pertama bolehlah Ata kita panggil ya. Dari kemarin angkat tangan terus Ata ini. Harus keras dan bacanya harus bagus ya. Silahkan Ata dinyalakan mikrofonnya. Yang merah itu. Hari Minggu pagi Dayu membantu memasak. Oke. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Oke, terima kasih Ata. Ada berapa wortelnya tadi? 6, Kentangnya ada berapa? 4, Kalau dijumlahkan semua ada berapa? 9, 9. Berapa 10. anak-anak? Iya, 10 ya. Terima kasih Ata. Kalau begitu sekarang kita lanjut. Yang kedua Pak Lai minta kepada Atala pria tangguh. Ini sama-sama Atanya ini ya. Oke, dibaca yang tadi sama dibaca oleh Ata tadi ya. Oke, silakan dibaca. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Oke, wortelnya ada berapa? 6, Kentangnya ada berapa? 4, Kalau Pak Alawi makan 3 wortel dan 1 kentang, totalnya jadi berapa? Pak Alawi makan wortelnya 3, sama kentangnya dimakan Pak Alawi 1. Nah, jadinya berapa totalnya? lima. Ayo coba kalau Pak Alawi, ini sebenarnya trik ya. 6 wortel dimakan Pak Alawi 3, berarti dikurangi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 ya. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Terus kentangnya ada 4, dikurangi Pak Alawi 1, dimakan Pak Alawi 1. Hasilnya berapa? 4 kurangi 1. Kurangi 1. 4 kurangi 1 kan 3 ya. Nah, kalau di total ini ada 3, yang ini ada 3. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 6. Jadi itu ya. Pertanyaan yang singkat tapi butuh trik ya. Trik pengurangan dan trik penjumlahan. Pak Alawi sudah mengecoh Atala. Selanjutnya, oke. Pak Alawi mau kotai yang bagian bawah. Ini yang bawah itu ya, ada panjang. Pak Alawi yang pertama mau panggil Fainun Gita Hirnadiva. Oke, Fainun. Silahkan membaca dengan suara lantang. Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan. Ready, action. Ayah menyimpan Menyiapkan buah ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Oke, sip. Ada berapa jumlah apel? 10, Ada berapa jumlah pisang? 8, Ada berapa jumlah nanas?
Ada berapa jumlah nanas? Ayo pada berapa? Ayo jumlah nanasnya. Tidak ada Pak Alawi, kosong ya. Ya. Jadi kalau nggak ada ya kosong, ya gitu ya, nol. Nah, nol itu kan termasuk bilangan. Kalau tidak ada bendanya berarti jawabnya nol. Terima kasih Pak Inun. Selanjutnya Pak Alai mau panggil Alifa. Alifa, nyalakan mikrofonnya, dibaca yang lantang. Yang dulu kali Pak Alawi loh. Ayo Alifa, dengan suara yang lantang silakan dibaca. Ready, action. Menyiapkan buah ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Oke, terima kasih Alifa. Ada Akbar enggak di situ Alifa? Wah, kayaknya enggak ada Akbar di situ ya. Apalagi mau main tebak-tebakan soalnya ini. Apelnya ada berapa? Ada 10 ya. Kalau pisangnya ada berapa? Ada 8. Kalau dijumlahkan, jumlah totalnya ada berapa? 10 tambah 8? Jumlahnya adalah 18. Baik anak-anak, itu tadi adalah bacaan kita cerita tentang memasak bersama keluarga. Memasak bersama keluarga. Kalau kita membantu ibu kita masak bersama. Sudah masih lama Pak. Zoom-nya habis ini sudah mau habis. Zaim ke susu kemana? Zain kebelet. Kemana-mana Pak. Nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Yuk enak belajar aja ya. Kita lanjut pada halaman 62. Oke, ini kemarin ya anak-anak. Tapi Pak Alawi hari ini mohon maaf tidak melakukan dialog seperti kemarin karena waktu kita sudah mau habis, tinggal 6 menit lagi. Pak Alawi mau menjelaskan bahwa sekali lagi ada namanya kalimat tolong dan kalimat terima kasih ya. Ada tolong. Tolong itu apa? Tolong itu adalah kalimat kata untuk kita meminta bantuan. Contohnya seperti ibunya Dayu ini. Dayu, tolong ambilkan wortel. Nah, kemudian Dayunya tanya, "Baik Bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu?" "Terima kasih Dayu, Ibu senang Dayu selalu membantu Ibu. Dayu anak yang rajin." "Sama-sama Bu." Nah, di sini ada 2 kalimat penting, yaitu tolong dan terima kasih. Kalau tolong itu untuk meminta bantuan, kalau terima kasih itu adalah balasan apabila kita sudah ditolong ya. Kalau kita dibantu sama orang, kita wajib mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Tolong bantu aku. Oke, terima kasih ya sudah dibantu gitu ya. Kita lanjutkan lagi halaman selanjutnya, halaman 62. Ini juga sama tentang dialog ayah sama Dayu ya. Tentang kata tolong dan kata terima kasih. Dayu sedang dimintai tolong oleh ayahnya.
Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja. Baik ayah. Baik, Oke, Ayah. Terima Terus kasih, kata Dayu. ayahnya, Ada terima berapa kasih banyak Dayu. buah Ada apelnya? berapa banyak buah apelnya? Ada Ada 10 10 buah. Nah, ini kata-katanya sekali lagi ada kata-kata tolong sama kata terima kasih. Ya. Kata tolong digunakan untuk apa? Meminta tolong. bantuan, ya, meminta bantuan. Kalau terima kasih digunakan untuk apa? Habis dibantu. Terima kasih. Terima Habis kasih itu dibantu. untuk balasan karena telah dibantu, ya. Halaman Baik, Pak Alawi, 64. Nah, jawab. boleh nanti anak-anak bermain game, ini game sendiri di rumah, tapi tidak perlu dikumpulkan, tidak apa-apa. Kamu lihat ada berapa banyak buah sama sayur yang ada di halaman 64. Contohnya Ini ini. mah gampang, Pak. Gampang sekali ya, makanya Pak Lawi bilang tidak Aku perlu dikumpulkan. mengerjakan LKS tema 4 aja, Pak. Oh iya, mending mengerjain LKS tema 4, benar. Tapi yang ini tidak perlu dikumpulkan ya, boleh kamu kerjakan untuk game atau mainan kamu sendiri di rumah. Nomor ini, kentang ini jumlahnya ada 4, yang wortel jumlahnya Pak, ada suara tek 6. itu Terus suara apa, kemudian pisang ini jumlahnya ada 8. Gampang kan? Terus apel ini Pak jumlahnya Alawi, ada berapa nih? di belakangnya Pak Alawi ada tukang bakso. Aku nak tek 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 tek. Ada saja kamu itu. Kalau kita urutkan, ini urutannya dari nomor 4, terus nomor 6, terus habis itu habis 6, 8, habis 8. Pak Alawi izin ke kamar mandi. Ini boleh kamu kerjakan sendiri nanti setelah Zoom. Berikut juga pada halaman selanjutnya yaitu halaman 65. Ini sama dengan halaman 64. Kamu kerjakan untuk game kamu sendiri atau permainan kamu sendiri dan tidak perlu dikumpulkan ya. Pelajaran hari ini diselesaikan Pak Lawi sampai sekian. Boleh kamu kerjakan nanti sampai halaman ini ada lagi halaman 66. Ini juga termasuk mudah dan bisa kamu kerjakan untuk mainan kamu sendiri di rumah ya. Jadi senangnya belajar tema itu begitu, ada banyak ceritanya, ada gamenya juga, ada mainannya juga, bisa kamu kerjakan. Nah, boleh nanti kata Zaim mengerjakan tema LKS saja Pak Alawi, boleh kamu kerjakan LKS juga, oke? Karena kalau LKS pastinya dikumpulkan ya. Nah, demikian pelajaran mending LKS daripada tema. Sampaikan, tapi semoga bermanfaat. Zoom-nya sudah selesai. Setelah ini tidak ada Zoom lagi. Jadi anak-anak boleh istirahat dan tidak ada tugas untuk. Pak Alawi ada yang kedua lah. Pak Alawi baru saja ngomong. Apa tadi? Zoom-nya Pak sudah Alawi ada kedua. Zoom-nya sudah selesai. Setelah ini tidak ada Zoom, kamu bisa beristirahat. Boleh juga menyicil LKS tema 4. Dan tidak ada tugas untuk kamu yang perlu dikumpulkan. Rekaman. Ayo Pak, cepetan Pak. Doa Pak. Ya sudah, ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti Zoom dengan semangat. Kedua ya. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada surat.